Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Dr. Hartanto SHMA. Saya menjadi dosen tetap di Universitas Krishna di Payana kurang lebih selama 7 tahun. Saya mengajar mata kuliah Sistem Peradilan Pidana. Dan kebetulan saya juga sering menjadi saksi ahli, baik itu di Mabes Polri, Polda, Kejaksaan, maupun di pengadilan. Dan sudah banyak saya menjadi saksi ahli tersebut pada saat proses-proses baik itu pemeriksaan, penyidikan, maupun dalam proses peradilan. Saya mengajar berdasarkan tugas dari Kaprodi Pascasarjana. Di sini saya membuat pernyataan dalam bentuk video ini sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen. Di sini akan saya jelaskan mengenai capaian pembelajaran dari lulusan. Yang pertama yaitu mengenai sikap yang terdiri dari 2 unsur. Satu, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, terus mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, menemukan kembali data dan menjamin kesahihan atau kebenaran dan kesempurnaan, dan mencegah plagiasi saat pembuatan karya-karya ilmiah. Keterampilan umum yang dibutuhkan di sini ada 2 unsur, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan ya, terkait dengan kemajuan teknologi yang dipergunakan dalam pembelajaran, dan menegakkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Sedangkan untuk capaian keterampilan khusus, di sini menyampaikan bahwa mampu untuk merumuskan masalah terkait dengan pengembangan bidang ilmu hukum acara, ya tentunya dalam hal sistem peradilan pidana dan mencari pemecahannya. Dan untuk capaian pengetahuan, di sini mampu memformulasikan permasalahan di bidang sistem peradilan pidana di Indonesia. Yang berikutnya, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini mempelajari tentang sistem peradilan pidana yang merupakan mata kuliah yang mempelajari mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum, mulai dari proses penyelidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang peradilan. Nah, tentunya usaha yang dilakukan di sini demi untuk mencapai tujuan peradilan pidana dan fungsi penegakan hukum dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk sistem pembelajarannya terdiri dari 16 materi kuliah ya. Yang pertama itu ya di minggu ke-1 dan ke-2, di situ mahasiswa akan mempelajari dan mampu menjelaskan pengertian dan prinsip-prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana
dan model sistem peradilan pidana. Sedangkan untuk minggu ketiga dan kelima, di situ mahasiswa dituntut untuk dapat menjelaskan bentuk dan komponen serta asas-asas sistem peradilan pidana, ya, tentunya di wilayah Indonesia atau di negara Indonesia, serta bisa menjelaskan tentang proses dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Untuk minggu ke-6 sampai 8, mahasiswa dapat menjelaskan pengawasan dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia. Sedangkan minggu ke-9 di sini adalah evaluasi tengah semester. Nah, di sini bisa dilakukan semacam diskusi kelompok maupun diskusi mandiri. Terus selanjutnya di minggu ke-10 sampai 12, mahasiswa menjelaskan peranan Polri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Untuk minggu 12 sampai 14, mahasiswa dapat menjelaskan peranan jaksa dalam sistem peradilan pidana. Untuk minggu 14 sampai ke 15, mahasiswa dapat menjelaskan peranan jaksa dalam sistem peradilan pidana. Dan minggu ke-16 adalah ujian akhir semester. Demikian paparan dari saya, dan untuk selanjutnya akan disampaikan video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari pidana, dan salah satunya materi adalah sistem peradilan pidana. Maka untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan materi. Sesudah itu kita bisa diskusi atau bertanya jawab. Jadi kita akan bahas atau kita akan jawab. Kalaupun ada masukan juga saya persilahkan. Maka langsung saja mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia. Mengenai sistem ini atau criminal justice system itu untuk untuk memahami serta menjawab pertanyaan apa tugas hukum di dalam masyarakat. Tentunya di sini juga kaitannya dengan hukum pidana. Terus akhirnya menuju ke arah bukan sekedar bagaimana hukum pidana di dalam undang-undang, tapi proses-prosesnya, di situ juga prosedurnya itu juga selain undang-undang hukum formil yang dipergunakan dalam proses beracara, tapi tata cara atau anggap saja etika prosedur peradilan itu juga diterapkan. Jadi tidak serta-merta hanya menerapkan undang-undangnya saja. Terus yang berikutnya, pada proses akhir sistem peradilan pidana, itu kewenangan ada di hakim dalam memutuskan perkara. Nah, di sini akan dilihat atau anggap saja bisa ditinjau unsur-unsur apa saja yang digunakan oleh hakim ini dalam menerapkan putusannya. Ini dari materi pertama. Terus yang kedua, mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendekatan sistem Indonesia ini dalam peradilan pidana ya, atau sistem approach ya. Di antaranya ada 3 unsur yang mendasari dari pertumbuhan perkembangan dari pendekatan sistem peradilan pidana ini. Yang pertama itu latar belakang sistem peradilan pidana di Indonesia itu dipengaruhi sistem peradilan pidana yang ada di Amerika dan Eropa. Karena pada awalnya ini dibawa oleh bangsa Belanda atau bangsa kolonial Belanda ini menjajah Indonesia, dan
sistem peradilan bangsa Belanda inilah yang ada di bangsa Belanda ini ya, yang dibawa ke Indonesia. Terus dari latar belakang ini juga ada 3 unsur yang mendasari. Pertama, tidak terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan dalam masyarakat. Nah, tentunya di sini kepolisian ya anggap saja sering melakukan semacam sweeping, sering melakukan semacam koordinasi dengan wilayah-wilayah setempat ya, dan sekaligus juga menertibkan. Terus yang kedua, untuk melindungi hak asasi ya masyarakat yang merupakan cita-cita dari negara demokrasi. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 45 menganut asas demokrasi selain asas negara hukum. Terus penjelasannya dari masalah kepolisian dalam praktek ya, kepolisian bertugas berdasarkan due processing of law, sistem peradilan yang ada di Indonesia ini tetap saja masih mengacu dari bangsa kolonial Belanda. Terus yang kedua, apakah kepolisian bertugas dengan tindakan beradab? Tentunya sebagai negara hukum. Terus Indonesia juga menganut asas demokrasi dan juga HAM juga ditegakkan, maka kepolisian ini dalam melaksanakan tugas tentunya juga beradab, tetap memikirkan hal kepentingan anggap saja baik pelaku maupun korban. Terus yang berikutnya adalah pemahaman filosofi tugas kepolisian. Ini berkaitan dengan kewajibannya ya. Tentunya di sini mewujudkan sistem peradilan pidana ini dengan berdasarkan dari keadilan hukum atau legal justice. Terus yang berikutnya, sistem peradilan pidana ini pertama kali ya diperkenalkan atau anggap saja ditemukan. Pelopornya adalah pakar hukum Amerika yang dikenal dengan sistem justice ya. Di situ kan dengan alasan karena ketidakpuasan terhadap aparatur penegak hukum. Nah, masyarakat ini tidak percaya dengan aparat penegak hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilannya, ya tumbuhlah semacam pembelaan dari masyarakat dari ketidakadilan tersebut. Terus yang kedua, unsur keduanya adalah institusi penegak hukum. Institusi penegak hukum itu ya seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, ya, dan lembaga-lembaga yang lain yang intinya itu dalam pelaksanaan tugasnya ini melakukan penerapan hukum yang berlaku. Terus di akhir tahun 1960 sistem peradilan pidana menggantikan istilah law enforcement atau police studies ya dalam disiplin ilmu atau studi, sehingga di Amerika program criminal justice program ini dan bahkan dibentuk menjadi fakultas atau School of Criminal Justice ya di Universitas New York. Peradilan pidana lahir atau muncul pertama kali itu di Amerika Serikat. Terus selanjutnya, nah ini merupakan aturan atau hukum yang mengatur sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau biasa disingkat dengan KUHP. Nah, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 sudah perubahan yang
Pertama ya, saya sudah dulu memakai KUHP bangsa Belanda, terus direvisi pada tahun 1980. Sekarang KUHP-nya sudah berubah, KUHP baru yang nanti akan diterapkan atau dipergunakan pada bulan Agustus 2026, 2026 itu baru dilakukan. Terus untuk KUHP-nya sendiri masih dalam bentuk rancangan, jadi masih dalam proses. Di sini dijelaskan bahwa KUHP ini menciptakan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam menunjang terciptanya sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated Criminal Justice System. Di situ antara komponen atau subsistem dalam sistem peradilan pidana yang hubungan dari proses sistem peradilan inilah ya yang intinya dimulai dari kepolisian ya pada awal penyidikan, pemeriksaan. Kalau sudah lengkap baru dialihkan atau dinaikkan ke kejaksaan. Nah, dikenal dengan P21 ya, karena berkasnya sudah lengkap bisa ke kejaksaan. Terus nanti dari kejaksaan kalau sudah lengkap diserahkan ke pengadilan untuk berproses peradilan. Terus selanjutnya tujuan dari sistem peradilan pidana. Pertama adalah untuk mencegah masyarakat ini menjadi korban kejahatan. Karena kalau tidak ada sistem peradilan pidana ini, tentu kejahatan tidak akan bisa diproses. Ya. Dan kalau tidak diproses, tentunya akan terjadi konflik di mana-mana. Nah, anggap saja siapa yang kuat, siapa yang punya power, itulah sebagai penguasa. Dalam sistem hukum atau negara hukum tidak ada istilah seperti itu, atau tidak ada istilah bahwa penguasa, bahwa yang kuat itu menjadi juara atau menjadi pemenang. Tidak bisa seperti itu, karena undang-undang negara kita mengatur untuk tidak terjadi hal seperti itu. Ya. Terus yang kedua, untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah ini dipidana atau diberikan punishment atau hukuman karena melakukan pelanggaran. Kalau kita melihat sistem peradilan pidana di negara kita sendiri sebenarnya juga masih kurang baik lah ya, masih kurang terus karena masih banyak kepentingan, masih banyak multitafsir, masih banyak kekuasaan yang mempengaruhi dan lain sebagainya. Bisa hal seperti itu terjadi ya. Yang kita tidak suka atau anggap saja kita harus mengkritisi atau merubah. Akademisi ya tentunya dengan mengkritisi secara akademis, secara ilmiah ya, dengan tulisan dan sebagainya, bukan dengan cara-cara yang benar atau tidak baik. Terus ketiganya, mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mulai kejahatan. Jadi dengan adanya hukuman tersebut, ya tentunya diharapkan pelaku ini menjadi jerah. Dan orang yang melihat karena pelaku ini diberikan sanksi, ya atau hukuman, maka orang lain tidak mau melakukan hal seperti ini. Hukuman sosial, belum lagi ditambah, ya sanksi yang lain, ya. Nah, datang di Indonesia ini complicated. Kejahatan paling kecil apa yang paling besar itu ada. Terus hukumannya belum ada standarnya. Akhirnya yang pencuri ayam atau pencuri sandal itu hukumannya sama dengan kejahatan. Contohnya dengan korupsi dan miliar, nyuri ayam 23 tahun, korupsi 22 tahun. Kan harus tak keadilan.
contohnya yang di Jawa Timur itu seorang ibu mencuri kayu oleh perhutani dan akhirnya diberikan hukuman sekian tahun, dan karena desakan dari puas akhirnya dibebaskan dengan jaminan waktu itu jaminan bahwa orang tersebut harus dibebaskan dan tidak adil. Dan jadi semacam kita yang viral. Terus selanjutnya model integrated criminal justice system ya, orientasinya adalah penegakan hukum yang dilandaskan pada pendekatan sistem. Penjelasannya mempergunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling integrasi dan saling mempengaruhi satu sama yang lain. Hal mempengaruhi ini tentunya ada semacam pemberitahuan ya instansi lembaga lain atau instansi lain mengenai proses prosedur atau proses dari sistem peradilan pidana tersebut. Ini kan hubungan antara baik dari polisian, kejaksaan, kehakiman, yang terakhir lembaga pemasarakatan. Nah, lembaga ini saling terkait tapi berdiri sendiri-sendiri. Yang kadang-kadang kurang dalam sinergi kerjasamanya. Masing-masing mempunyai ego sektoral. Ingin mempertahankan bahwa lembaganya ini biar terlihat lebih baik, lebih bagus. Artinya bukan berpikiran seperti itu. Masing-masing aparat penegak hukumnya itu kerjasamanya ya ini saling mendukung, saling membantu. Lembaga pemasyarakatan ya. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kalau ada yang ingin. Mohon izin Pak Dokter. Oh iya, silakan. Saya boleh bertanya Pak Dokter? Ya. Ini saya ada pertanyaan, 3 pertanyaan. Boleh Pak Dokter? Boleh, silakan. Yang pertama terkait tentang sistem peradilan pidana di Indonesia. Bagaimana sih perkembangannya sistem peradilan pidana di Indonesia? Yang kedua terkait undang-undang. Undang-undang yang baru ini kan akan diterbitkan pada tahun 2026. Itu perkembangannya bagaimana? Yang ketiga terkait tentang hukuman mati atau eutanasia ya. Eutanasia ya. Penghukuman cara yang lebih baik terkait hukuman mati itu kenapa kita tidak menganut atau menerapkan eutanasia seperti itu Pak Dokter? Karena kan saya melihat banyak koruptor atau banyak pejabat-pejabat yang melakukan korupsi seperti itu dan banyak putusan-putusan dari pengadilan itu yang tidak sesuai. Mohon penjelasan Pak Dokter. Terima kasih. Baik. Saudara Agung, langsung ya. Ya, baik. Yang pertama itu mengenai Sistem perkembangan perkembangan sistem peradilan Indonesia. Ya. Sampai saat ini sistem peradilan pidana Indonesia di negara kita ini masih memakai pola-pola lama. Ya, tinggalan dari bangsa kolonial Belanda. Nah, sebenarnya proses peradilan pada saat penjajah itu memberlakukan ya untuk kepentingan mereka. Ya, supaya kepentingan mereka dalam menjajah ini terlindungi. Tentu kalau memakai itu sampai saat ini, ya tadi saya sempat jelaskan bahwa pelaku hukuman ringan dan pelaku hukuman berat hukumannya sama. Yang dianggap sebagai pencuri. Nah, kondisi yang ada di sekarang ini untuk hukum formalnya yang mengatur proses peradilan ini tentunya masih kurang baik. Dan kebetulan saya salah satu yang diusulkan untuk ikut merancang ya dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tapi belum saya terima, masih saya pertimbangkan. Ya di situ biasanya kan ada memerlukan waktu yang lebih ya. Kan info yang atau anggap saja pemberitahuan dari DPR. Salah satu yang diusulkan untuk
bahas mengenai KUHP nanti. Karena KUHP-nya kan sudah keluar dan akan berlaku pada bulan Agustus 2026. Gitu Pak. Jadi sistem peradilan kondisional ini masih kurang baik atau kurang efektif. Terus yang kedua mengenai KUHP yang akan dilakukan nanti 2026 Agustus. Jadi KUHP ini ya ada baiknya karena memang KUHP yang lama ini benar-benar masih kental dengan nuansa kolonial Belanda penjajah yang pada saat itu dipergunakan untuk melindungi penjajah. Kalau saat ini dipergunakan tentunya ini untuk melindungi massa, seperti itu ya, penegak hukum supaya tidak tersentuh hukum dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak seperti itu. Terus yang ketiga mengenai hukuman mati, kenapa tidak diterapkan? Kalau dari sisi undang-undangnya sudah ada pengaturan hukuman mati, apalagi dalam narkoba ya, teroris, narkoba, korupsi. Tapi korupsi ini tidak pernah dihukum mati, tidak ada hukuman mati. Kalau narkotika ada, teroris ada. Seperti contohnya teroris itu Imam Samudra, akhirnya di penjara di Cilacap ya, Nusa Kambangan, dan dieksekusi hukuman mati ditembak di sana. Terus kalau narkoba juga ada tuh salah satu gembong narkoba yang anggap saja pengendali sampai di dalam penjara pun, dalam lembaga pemasyarakatan pun masih mengendalikan sasaran narkoba terbesar di Indonesia. Nah, ini ada hukuman mati orang Indonesia. Terus kenapa dalam korupsi ini tidak diterapkan? Jadi salah satu kelemahannya bahwa aturan undang-undang pelaksanaan dari hukuman mati itu belum ada. Jadi hukuman mati itu hanya kebijakan dari umpamanya presiden, instruksi, perpres dan lain sebagainya. Ya, hanya semacam itu dilakukan kondisi ini. Karena untuk undang-undang menerima hukuman mati itu ada. Tapi prosesnya untuk hukuman mati itu belum ada undang-undangnya sampai saat ini. Terus dari segi HAM juga sekarang ini kalau di dunia ya banyak yang tidak memberikan hukuman mati. Hanya dari sisi jatuh keagamaan itu yang bisa menghukum mati atau memberikan kematian seseorang itu kan Sang Pencipta, Tuhan. Kalau Islam ya dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia. Dan akhirnya di KUHP yang baru nanti ya itu dirumuskan bahwa hukuman mati itu bisa diberikan ganti sebagai pekerja sosial selama 10 tahun. Kalau 10 tahun itu berkelakuan baik, maka hukuman mati akan diganti dengan hukuman kurungan tahun, 15 tahun, 20 tahun bisa. Seperti itu kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Baik, sama-sama. Maka untuk perkuliahan hari ini ya saya jelaskan memateri mengenai sistem peradilan pidana. Sudah ada tanya jawab. Maka saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih takut bayar Pak.